memang dari awal sih udah ikhlas, dia juga tahu saya salah. Jadi ya memang dari awal semenjak kejadian itu juga konsekuensinya saya terima. Itu aja dari saya. Tahun 2020 jadi tahun yang berapa? Sebenarnya apapun insya Allah mungkin dari awal. Penyesalan pasti ada. Penyesalan sih ada ya. Terima kasih nanti ketemu habis mana selamat berlibur para wartawan. Tunggu ya. Terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah pledoi atau pembelaan dari kami penasihat hukumnya. Oke. Itu. Isi pledoinya sendiri kalau boleh tahu Bang? Isi pledoi itu kami menguraikan tentang tidak terpenuhnya pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KDRT yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Kenapa tidak terpenuhi? Pertama nih, dalam pasal 44 ayat 2 itu disebutkan luka berat, menimbulkan penyakit dan luka berat. Pada faktanya, Intan kan nggak luka berat. 1 jam setelah kejadian, setelah peristiwa itu dia langsung mandi. Sudah mandi dia upload video yang beredar itu kan. Nah, jadi kalau menurut hemat kami 44 ayat 2 itu nggak masuk. Yang masuk itu ada 44 ayat 4. Cuman 44 ayat 4 itu kan deliknya delik aduan. Apa tuh Bang bunyinya yang ayat 4 Bang? Ayat 44 itu ya berantem kalau berantem sama-sama gitu. Baik istri maupun suami. Dan faktanya betul. 3 orang bersaksi menyebutkan melerai antara Amor dan Intan. Saksi pertama itu yang pertama melihat itu sepupunya Intan, ART-nya Intan, sama pengakuan Intan sendiri. Jadi dilerai kan berarti berantem. Itu. Jadi bukannya dia semata-mata jadi korban asli, tapi ada perlawanan, dia kan berantem. Jadi itulah kami menyayangkan ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal dan menetapkan pasal 44 ayat 2 pada Amor. Tapi kita bisa maklumi waktu itu kan betul kondisinya. Jadi kalau seumpamanya 44 ayat 2, 44 ayat 2, 4 ini nggak bisa diproses. Kenapa nggak bisa proses? Karena itu delik aduan. Sementara Intan kan nggak lapor, nggak ada pengaduan Intan ke polisi. Tuh. Ya sah-sah aja dong Armor membantah itu Bang. Nanti kan hakim yang memutuskan apakah benar ada kekerasan atau tidak. Betul, memang hakim yang memutus, tapi kan kami harus menyampaikan. Fakta persidangan kami sampaikan, bukti-bukti kami harus menyampaikan. Nah, silakan hakim yang menilai dan hakim yang memutus. Tapi Armor sendiri tadi sudah legowo Bang menerima apapun yang diputuskan hakim. Iya kan, Amor suka berdiskusi sama pengacara, jadi lebih bagus, lebih pintar ya, lebih menerima, ya. Kita selalu memberikan pemahaman pada Amor, memberikan pengertian pada Amor, memberikan kekuatan pada Amor. Ya, pengacara kan gitu dong juga, kan? Memberikan arti seperti kliennya, bukan hanya sebagai pembelaan dalam persidangan. Kan udah tuntutan yang namanya Pak Armor ya lebihnya, udah jalanin aja, apalagi Armor Ya. tidak ada pembelaan apapun yang terjadi gitu. Betul, kan Armor itu kan bukan sarjana hukum, nggak ngerti juga hukum. Ya terima-terima aja, tapi enggak. Saking nerimanya dia tidak akan ada masalah. Tapi ya tugas kami lah sebagai pengacara yang memberikan pemahaman, memberikan arti, memberikan pembelaan untuk Armor di dalam persidangan. Gitu. Bang Armor sendiri ada kesempatan tadi untuk membacakan pledoinya sendiri gitu di depan. Oh, dia sendiri yang bacakan. Dia menyampaikan, dia menyesali perbuatan dia, terus dia kangen sama anak-anaknya yang masih kecil, anak-anaknya masih butuh kehadiran si Armor. Nah, itu banyak disampaikan. Permohonan Armor seperti apa, Bang, di depan Ya, majelis dia hakim? berharap bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak-anaknya, bisa menjadi sosok dalam keluarga untuk anak-anaknya, Bang. Minta keringanan tadi Bang sama majelis hakim. Ya, minta keringanan. Tapi ya itu kan sebenarnya menjadi wewenangnya hakim. Bang 2 minggu lalu katanya Armor bertemu anak-anak. Bertemu Intan juga tidak Bang? Bu Ratna gimana Bu Ratna? Benar ya? Iya, Beran. betul. Jadi tadi Armor sempat sampaikan di dalam bahwa 2 minggu yang lalu Intan dan anak-anaknya membesuk Armor ya di tanganan, dan itu cukup mengobati kekangenannya Armor lah kepada anak-anak. Ada yang diungkapkan nggak dari orang kemarin? Tidak ada yang diungkapkan. Tapi intinya Armor bersyukur dan berterima kasih bisa ketemu dengan anak-anaknya dan bisa melepas rindu lah ya dengan anak-anak.
menangis terharu juga Armor ketika itu? Kalau menangis terharu dia tidak cerita, tapi bisa dibayangkan lah ya, namanya di dalam, terus nggak bisa ketemu anak-anak, biasanya mereka main, biasanya Armor juga yang mengurusi anaknya, ya, bikin susu, ganti popok, bermain, dan anak-anak itu memang biasa Armor lakukan selama ini. Jadi mungkin Armor di dalam sudah berminggu-minggu ya, jadi ketemu ya pasti kita nggak bisa mengungkapkan ya, pasti bahagia sekali. Hanya kami berharap ya cukup lah, ini kan untuk kebutuhan netizen sudah terpenuhi. Ya. Sekarang ayo kita sama-sama menyadari ada tiga orang bayi yang betul-betul untuk kehadiran sosok seorang. Itu aja, itu yang kami perjuangkan. Bukan. Intan kan jenguk juga kemarin, maksudnya nggak ada pernyataan perubahan pikiran gitu terhadap keputusannya yang sedang berlangsung di Tiga Raksa Intan itu. kan nggak pernah bikin laporan. Yang di Tiga Raksa. Perceraian nggak? Perceraian nggak? Kan Tiga Raksa. Oh yang Tiga Raksa, ya Tiga Raksa kan, sorry ya, mohon maaf, Tiga Raksa itu kan kami belum menanggapi itu secara serius karena memang penggugatannya nggak serius. Kami pandang menganggap itu gugatan itu nggak serius, gugatan nggak serius. Maksudnya nggak serius tuh gimana, Bang? Ya kan kemarin sudah kita ceritakan. Pertama, kenapa harus di Tiga Raksa? Kan Intan itu, KTP Intan itu di Kabupaten Bogor. Pengadilan Agama itu keputusannya menganut sistem itu teh di mana tempat tinggal dari istri. Intan itu masih ber-KTP Kabupaten Bogor. Ya mesti Pengadilan Negeri Cibinong. Hal itu pasti kalau di eksepsi bahwa itu ditolak. Gugatan kedua, dalam gugatan kan Intan banyak meminta segala meminta, tapi nggak disebutkan secara nominal ya Bang? Nominal tidak disebutkan, dan yakin itu akan ditolak sama Bang. Itu pasti rancu ya Bang? Iya. Tidak ada nominal. Iya, ya kita juga belum tahu ya, apakah nantilah kita lihat nanti tenggalan seperti apa, karena memang Armor sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi pengacara, karena Armor tidak bisa bermediasi secara langsung, nanti kita yang mau ke Armor. Berarti peluang rujuk ada yang beratnya ya? Ruang rujuk mungkin masih ada kira-kira. Semua masih ada kemungkinan, semuanya masih ada kemungkinan, semua masih ada peluang, semua masih ada. Toh mereka baik-baik kan, keluarga baik-baik, Aku mereka memang baik-baik. dia baik-baik Kalau hubungannya. itu, oke? Nggak, itu tadi terakhir, tadi masih ada ketinggalan. Ketika ngantar anak-anak, Intan ikut ketemu dengan Armor juga nggak sih? Ketemu, dan tadi Armor sampaikan ke saya langsung, mereka berdua baik-baik kan. Komunikasi aja. Artinya mereka pasti ada obrolan ya, kan nggak mungkin tiba-tiba datang anaknya aja gitu tanpa ada obrolan mereka. Mereka ngobrol, tapi Armor tidak sampaikan obrolannya seperti apa, hanya dia menyampaikan ke saya bahwa mereka berdua baik-baik aja. Pertemuan itu yang permintaan Intan atau permintaan Armor kan? Sepertinya inisiatif Armor ya, atau Intan, Intan ya, inisiatif Orang Intan ya. Intan yang datang ke lapas. Intan yang mengantarkan anak ke lapas. Izin melalui pengacara. Iya, langsung kan kalau besok kan langsung bisa langsung lapor ke lapas bisa.